Bebas ini semuanya boleh. Tarik record. Biar bisa masuk ke YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, ma ba'd. Udah nggak usah terlalu formal-formal banget. Emang kita nggak butuh yang formal. Capek sama yang formal. Ini nggak telat loh kita ya. Assalamualaikum. Pas tepat waktu. Tepat waktu. Kita sapa dulu. Sehat Pak Kom? Alhamdulillah, masih bisa santai. Kita sebagai pendamping atau apa ya, Bu? Nggak jelas dianggap apa kita sama Pak Kom. Tapi rute Pak Kom ini dari hari ke hari memang super sibuk. Tidur aja barusan cuma 5 menit. Itu kopi siapa itu? Ya, biar bisa diminum Pak Kom, minimal dilihat lah kalau nggak ada kopinya gitu. Ini ya Pak, waduh, sahabat Nopal, kopi katanya. Halo. Jadi, asik. Jadi memang acara kita ini nggak nunggu ada peserta, nggak nunggu ada siapapun, jalan udah direkam ya untuk ngisi-ngisi luang, ngobrol-ngobrol ala kadarnya. Kita mulai dari Pak Kom. Pak Kom ini mau bicara apa terserah Pak Kom. Paji. Oi. Ngerokok di Bennett gak ini? Enggak, mau ngerokok, mau ngapa, mau ngopi silahkan. Ya, jadi memang acara ini dihadirkan untuk memang ya, Bu, ngomong apa terserah kalian. Ditempatkan untuk orang-orang dan hubungan-hubungan nanti alumni atau siapapun yang mau ngomong silahkan, ini wadah. Nah, saya dan Mas Guntur ini memang ditempatkan oleh Pak Kom ini di sisi ini ya untuk ya ngalor ngidul aja gitu. Ya, jadi begini Pak Kom. Saya jadi penengah di antara Pak Kom dengan Pak Guntur ini. Kita akan berbicara tentang pergerakan nih, Pak Kom. Pengalaman Pak Kom sendiri nih, pergerakan dari dulu kan ya begitu aja biasa bergerak ya namanya bergerak ya bergerak. Nah, pengalaman ideal Pak Kom dari masa ke masa, dari pergerakan semenjak Mapaba ketika itu kan kena tomcat. Nah, saksi bisunya Mas Guntur itu. Itu gimana? Ceritakan sedikit kepada kami tentang tomcat. Oke, terima kasih. Sahabat Wahyu di sini ada sebagai apa ini? Sebagai cocoter. Cocoter, iya. Dan ada lagi sahabat Guntur. Oh baik, berhubung di sini yang kita angkat adalah ngoper ya, ngopi pergerakan, maka tadi sempat terngiang-ngiang itu bahwasanya bagaimana perjalanan ketika awal mengikuti Mapaba hingga alhamdulillah sekarang sudah jenjangnya lebih atas sedikit lah untuk kader formal ya, ini sudah mengikuti PKB. Jadi ketika kita berbicara tentang pergerakan, maka yang ada di benak kita itu yang pertama itu kita mau ngapain kan begitu. Itu yang pertama. Ketika kita ngomong berbicara tentang pergerakan, yang ada di benak kita adalah kita itu akan melakukan sesuatu. Dalam tanda kutip adalah sesuatu yang ini ideal, bukan sesuatu hanya yang ada di angan. Yang kedua, pengalaman ketika saya mengikuti Mapaba, alhamdulillah ini untuk sahabat-sahabat host sama co-hostnya ini satu angkatan. Benar tadi yang dikatakan sahabat Wahyu, Guntur itu adalah saksi bisu tomcat yang ada di mata saya. Begitu. Dulu mungkin saya masih nggak tahu kenapa ya. Ketika ya ini pas nih ada sahabat Noval juga tuh kan. Belum lagi kita bahas sahabat Wifeng ini satu lagi yang belum muncul ini. Itu langganan tomcat lah. Nggak beda jauh dari situ lah. Nah, cuman satu yang membuat saya berubah saat itu. Kenapa? Ketika saya melakukan sesuatu
itu otomatis yang ada di benak saya adalah, oh bagaimana caranya saya melakukan ini harus goal, kan begitu. Bagaimana caranya saya melakukan ini harus sesuai dengan angan-angan saya. Nah, ketika ada sesuatu yang belum tercapai, nah, oh berarti harus ada yang dirubah nih mindset kita nih, gitu kan. Oh berarti ada yang harus dirubah nih, cara atau metode kita untuk melakukan sesuatu itu. Nah, itu sedikit ini sih, apa namanya, sedikit agak flashback ke belakang, bahwasanya tadi berhubung disindir ya sama sahabat Wahyu ya, bagaimana awalnya bawa Tomcat ini yang agak geli gitu ya. Gitu kan. Karena saya sudah ingin bagaimana caranya saya tuh nggak bersahabat sama Tomcat. Nah, cuman kok saya diserang terus kan begitu. Oh, akhirnya saya harus bersahabat dengan Tomcat. Sampai saya seuzon, oh ternyata air rusun ini nggak benar kan begitu. Dari obat apapun sudah saya beli untuk ngilangin Tomcat. Masih saja nggak pernah selesai masalah Tomcat. Oh ternyata saya harus bersahabat. Nah begitupun dengan gerakan. Ketika sampai teman sahabat-sahabat ini pengen melakukan sesuatu, sampai harus bersahabat dulu. Kira-kira yang sampai ingin terjang itu apa? Gitu kan. Yang kira-kira sampai ingin nih, ketika sampai ingin melakukan sesuatu, angan-angan sahabat gitu kan. Nah, otomatis kalau dalam kutipan Pak Farudin ya, mungkin Ustadz Farudin itu samakan persepsi dulu, samakan persamaan dulu. Ketika sama ingin melakukan sesuatu, ketika persamaan itu sudah sama, insya Allah untuk gerakan kedepannya nanti bisa lebih baik. Nah, mungkin kita siap. Jangan panjang-panjang Pak Kom. Waduh, ini bukan webinar ini. Udah. Saya ingin mendengarkan sedikit komentar ya berkaitan dengan pergerakan dari realitas rohani religius ya kepada Kemenag ini sedikit rada-rada oleng. Kemenag, bagaimana pandangan Anda tentang ya kita geser harokat pergerakan. Harokat atau pergerakan dalam realitas religius atau agama lah. Bagaimana itu pergerakan-pergerakan itu? Apakah komentar agama itu seiringan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kom? Atau Pak Kom ini udah membelot dari agama? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua Komisariat Hashim Asy'ari, sahabat Hasan Arifin. Kemudian ada Ketua Biro Kaderisasi dan Intelektualan, sahabat Wahyu, yang sekarang selaku host juga. Saya nggak tahu ya, saya di pamflet itu CO host, tapi membelot menjadi pemateri. Ya anggap aja seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah. Pertama tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kom, mungkin berbicara terkait gerakan, apa ya? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin lewat status WA, gerakan itu adalah sebuah proses untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu sih, itu di status WA. Nah, ini menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti yang ada selama ini tidak bergerak. Kemungkinan besar seperti itu. Itu logika sederhana ya. Menarik ini. Patut digarisbawahi bahwa sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu bergerak. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang selama ini ada gitu? Nah, itu memang tidak bergerak atau gimana? Sahabat Topal, gak usah pura-pura mikir. Aduh, udahlah. Gimana ini? Gimana ini? Gimana tadi itu? Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kurang lebih mana seperti contoh gini, batu itu ada, cuman dia nggak bergerak gitu. Jadi dia merasa ada, pada dasarnya dia nggak ada gitu. Oke. Seperti itulah. Oke, mulai sepakat saya. Jadi segala sesuatu yang memang dulu itu tidak ada, dalam tanda kutip dia ngumpet. Nah, kan tidak bergerak. Nah, bisa jadi. Nah, jadi selama dia pengumpetan itu, dia tidak bergerak karena tidak terlihat. Oke, sepakat draft.
Secara otomatis seperti itulah kurang lebih kayak gitu. Kita Kurang lebih kembali itu lagi. contoh realitas yang ada lah. Ini Kom. Apa nih? Terus? Ini siapa ini? Aku udah nanya aja nih. Terlalu kritis. Lewat. Apa? Iya nantilah. Terus ini masih anu nih, masih buat saya waktunya. Iya, kita ngalor ngidul aja. Ya. Intinya gini, apa namanya? Karena gerakan itu adalah sebuah konsep untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka semua hal itu pasti membutuhkan gerakan. Apapun itu. Jika atau andai saja pada zaman kelahiran Islam, kita anggap patokannya itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, secara otomatis Islam adalah. Walaupun mungkin sebelum itu memang sudah ada gitu. Masih belum menjadi sebuah sistem, tapi hanya sebatas praktek keagamaan. Jadi kita anggap ketika Nabi Muhammad lahir, Islam ada. Nah, andai saja baginda Muhammad itu tidak melakukan sebuah gerakan, entah itu gerakan yang secara apa kalau di kitab ya, secara terang-terangan maupun sembunyi, saya yakin penyebaran agama Islam itu tidak akan sedemikian pesat. Walaupun pada dasarnya tetap Tuhan ikut turun tangan. Namun bukan berarti namun bukan berarti apa namanya? Logika Tuhan itu tidak menyesuaikan logika manusia gitu loh. Jadi itu tadi. Ya. Ketika ada gerakan pasti akan ada perubahan gitu. Entah itu perubahan. Siapa lagi? Intermezzo. Ya, terima kasih. Iya, kita Entah itu gerakan yang mungkin terlihat tidak bergerak, tapi nyatanya kan bergerak. Jadi seperti itu. Seperti contoh mungkin Sholat itu kan sholat secara istilah kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muftatabatun bit tasbih. Sholat itu adalah sebuah ucapan atau perbuatan untuk mengucapkan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbir. Jadi menurut saya itu salah satu alasan logis ya dalam sudut pandang Islam mengenai sebuah gerakan. Namun itu tadi, yang terpenting adalah itu. Gerakan adalah sebuah konsep untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena belum tentu sesuatu yang kita anggap ada, itu sebenarnya ada. Gitu. Seperti batu tadi lah. Batu itu ada. Cuman kalau dia tidak bergerak, maka secara otomatis ia dianggap tidak ada gitu. Walaupun mungkin secara eksistensi dia ada, cuman tidak memberikan dampak. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Ya itulah biar kita alihkan terjemahkan kepada Kom Hasan. Hilang Kom Hasan ini. Hadir. Nah, Kom, dari pemaparan secara religius. Nah, sekarang dari perspektif empiris. Tadi terlalu panjang, aku mumet itu. Aduh, sahabat Guntur ini ya Allah mentang-mentang menteri agama ngono ya. Bakat kabeh. Jadi apa ya? Jadi bingung aku. Coba disederhanakan Pak Kom. Ini butuh pemaknaan yang ideal, yang praktis sehingga pemahamannya nggak sampai ke lintas agama begitu tadi. Ya monggo Pak Kom. Oke, siap masuk sedikit ya. Oke. Yang disampaikan sahabat Guntur itu emang benar sebenarnya. Ya, walaupun memang Guntur ini khususnya di Komisar SMA Syari ini terkenal sering nyuci otak orang lain kan begitu. Kalau bahasanya itu tuh bagaimana caranya otak orang lain itu seperti piramida. Bisa dicuci dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nanti pada substansinya adalah tadi itu ketika sahabat Guntur bilang gerakan segala macam, yang gerakan adalah sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Begitu. Kebalik, Pak. Kebalik Pak Kom. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wah, kacau. Ini Anda,
Ternyata Karena Prof apa? Guntur Memang sudah bisa pandanganku membalikan terfokus pada fakta. background sampean, sahabat Wahyu. Oke, gini, masuklah. Ya mungkin sekarang saya lebih ini ya, lebih apa namanya, berhubung ini temanya ngopi pergerakan, maka saya langsung tak ambil aja temanya PMII gitu aja nggak apa ya. Ya, sepakat Oke. draft. Sekarang kita berbicara tentang pergerakan. Kalau persepsi yang saya untuk saya pribadi adalah pergerakan, yaitu yang pertama adalah dinamika seseorang makhluk yang mana senantiasa bergerak menuju tujuan yang sangat ideal, kan begitu. Kalau untuk bahasa simpelnya adalah pergerakan kita adalah menuju suatu dinamika yang mana itu nanti tujuannya itu lebih ideal, lebih jelas begitu aja. Nah, untuk yang kedua, P itu masih pergerakannya. Yang kedua ya ini tentang PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam. Oke, yang mahasiswa sekarang. PMII, oke. Ketika kita sekarang berbicara tentang mahasiswa, maka otomatis setiap mahasiswa itu mempunyai citra diri, itu kan. Mempunyai citra diri bagaimananya seorang mahasiswa itu bisa menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri. Oke, jadi generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi sebagai yang mempunyai identitasnya ini sebagai insan yang pertama religius, yang kedua akademisi, dan yang ketiga insan yang mandiri. Itu. Untuk yang PM, nah untuk I-nya, oke, untuk Islamnya, jadi Islam yaitu agama yang dipahami dengan paradigma ahli sunnah wal jamaah, ya, yaitu konsepnya pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara profesional. Itu untuk PM Islam Indonesia. Nah, untuk yang Indonesia, agak ngeraba nih. Nah, untuk yang Indonesia yaitu masyarakat atau bangsa negara Indonesia yang mempunyai falsafah ketuhanan yang berasaskan Pancasila atau UUD 1945. Nah, jadi otomatis ketika kita menggunakan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kita tidak lepas dari ideologi kita, yakni ahli sunnah wal jamaah. Asas kita apa? Pancasila segala macam. Kita tidak akan lepas. Nanti ada lagi di trilogi PMI itu ada 3, dibagi step 3. Yang pertama ya ini Trimoto. Trimoto itu zikir, fikir, amal soleh. Tri khidmat itu takwa, intelektual, profesional. Dan tri komitmen itu kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Maka otomatis ketika kita bergerak sesuai dengan trilogi PMI kita, insya Allah benar lah, walaupun belum benar 100%. Ya, itu dia kurang lebih ya. Iya, begitulah dua pandangan dari Menteri Agama dan satu lagi ini Presiden kita, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita melihat sekilas lebih jauh, kita pertama kali lahirnya dari bapak ibu yang mana, gimana prakteknya itu PMII lahir. Kita sekilas melihat bahwa pada tahun itu 1960 kurang lebih itu sedang terjadi gejolak yang sangat besar ya. Di era itu para partai muncul. Ada PDI dengan Megawati, ada Gus Dur dengan PKB atau NU yang dulu, dan partai-partai lain. Gejolak ini tentu menimbulkan banyak hal. Lalu kenapa yang dipilih itu harus PMII? Ada kisah kelam waktu itu tentang PMII, di mana kisah-kisah itu jadi suri toladan, contoh di mana 3 tokoh kita terus senantiasa menjadi pahlawan. Saya ingin melihat sejarah dulu dalam Islam ini, pergerakan adakah dulu Nabi Muhammad PMII dah? Apa gimana? Gimana itu? Sekilas saja Prof Guntur ini. Menteri Agama di HA, bagaimana itu Nabi Muhammad menjadi pergerakan Islam? Kan jelas ya pergerakan Nabi Muhammad ya Islam. Namun
Apakah pergerakannya sama dengan pergerakan kita memilih 4 sahabat yang konsisten? Itu seperti apa di masa Nabi Muhammad? Itu. Oke. Kan, Prof. Terima kasih. Monggo. Sekarang MUI menjawab. MUI menjawab. Presiden diam. Aduh. Ya Allah, ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang mungkin terlihat begitu menarik, tapi sejatinya tidak ada makna gitu. Kalau Habib Hussein punya istilah Buddha tersesat. Kalau kita mungkin Pergerakan tersesat. Ya, sahabat tersesat atau sahabat apalah, tapi nggak apa-apa lah kita bahas. Karena ya semua masalah pasti ada solusinya lah. Pertama, bisa kita pahami secara jelas bahwasanya memang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu memang tidak ada ketika zaman Baginda Muhammad SAW lahir. Kalau sampai meninggal, nggak ada ya, Pak. Bisa dipastikan. Kalaupun semisal nanti ada, itu mungkin hanya sebatas spekulasi doang. Dengan kata lain cuma menganalogikan dan lain sebagainya. Cuman yang membedakannya adalah satu, beban tanggung jawab mungkin sangat beda PMII dengan Islam pada zaman itu. Karena memang satu, kalau Islam pada zaman itu mungkin yang harus dirubah adalah secara keseluruhan, entah itu ideologi, keyakinan, kemudian metodologi berpikir dan lain sebagainya lah. Oke. Dan pastinya juga bagaimana mengantarkan Islam itu menjadi sebuah sistem yang mampu mengikuti perubahan zaman. Dengan kata lain, Baginda Muhammad pasti nanti memikirkan bagaimana sistem ekonomi Islam, politik Islam, kemudian hukum Islam, dan filsafat Islam dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin tetap ada prioritas terlebih dahulu yang harus dibenahi apa. Dan kemungkinan besar yang harus dibenahi pada zaman itu kemungkinan besar masih ideologi ya. Karena memang keyakinan dulu yang menjadi pokok pembahasan pada masa itu. Kalau berbicara PMII, saya yakin objek atau prioritasnya pasti sangat berbeda dengan Islam lah. Tidak se-universal Islam. Cuman ada hal-hal yang sudah diperjuangkan Islam menjadi hal yang diperjuangkan juga oleh PMII. Seperti contoh mungkin ideologi lah. Itu yang paling dasar menurut saya, ideologi. Bagaimana semua sahabat atau kader itu berpikir secara benar menurut perspektif Islam dan lain sebagainya. Oke. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi tidak ada kesamaan sama sekali yang menyamai. Kesamaannya hanya terletak kepada objek yang diprioritas dan kuantitasnya. Gitu. Kalau Islam jauh lebih universal. Kalau PMII mungkin tidak se-universal Islam. Angel, itu bagian serius itu. Suram pertanyaannya loh. Pak Kom. Aduh, Pak Kom, sebelum lanjut ini kepada pertanyaan atau sindiran apalah itu. Ini melihat background-nya atau enggak melihat background-nya, melihat postur jenengan, posturmu ini mengapa gondrong? Padahal jelek loh. Oke. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan setiap insan ketemu dengan saya. Insan. Kenapa gondrong? Satu alasan saya gondrong. Cuman pengen jelek aja sih. Gitu. Jadi begini. Ketika kita berbicara gondrong itu ada berbicara seni sih kalau menurut saya ya. Seni. Karena satu yang pertama. Gusti Allah itu menciptakan manusia itu yang pertama itu jangan sampai itu menyakiti diri kita sendiri. Gitu. Semisal rambut ini bisa ngomong ketika sampean potong semua mungkin bisa nangis, gitu kan. Untung aja rambut ini nggak ngomong tuh gitu. Nah oleh karena itu untuk sekarang saya sedang mencoba bagaimana sih saya bisa merawat rambutku dengan cara merawat rambut tuh insya Allah merawat rumah tangga juga bisa baik kan seperti ini. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya. Oh, nggak jelas konsep. Siapa itu? Buronan.
Oh, oleh karena jadi beginilah. Oke. Tapi memang tetap ada minus-nya, ada positifnya. Ketika kita berambut gondrong, maka minus-nya akan dicap sebagai orang yang radikal, orang yang anarkis segala macam. Cuman kita lihat lagi notabene seperti apa. Masa iya sih potongan-potonganku ini ya radikal, kan nggak mungkin banget sih kan seperti itu. Ya, lanjut lagi Pak Kom. Ini kita sekilas. Kalau dulu Jamroni kehilangan 2 jari untuk berperang atau demo melawan keadilan. Nah, ini gimana historis jenengan ini jadi seorang komisariat? Apakah rambut itu akan hilang atau gimana? Sekilas pengalaman sebelum menjadi ketua komis dan sesudah. Itu gimana rasanya? Sebelum masih tidur sama sesudah bangun-bangun jadi ketua komis. Apa begitu? Gimana? Wah, ini pertanyaannya sangat gaplek ya dia. Jadi gini nih, oke. Ya mungkin sahabat-sahabat tahu lah mungkin. Nggak cuman ketua, khususnya kan sekarang kan kita berbicara ruang lingkup Komisaris Hashim Asy'ari. Nah, tadi sempat agak geli juga saya. Dulu sampai tidur, bangun-bangun jadi ketua kan gaplek itu. Jadi gini nih. Sejarahnya panjang ini. Monggo diceritakan sampai akhir hayat. Jangan ya. Langsung ke pokoknya aja. Ya pada intinya ya ketika teman-teman yang lain di luar sana itu emang benar-benar dikasih amanah oleh ini dalam tanda kutip adalah amanah dari orang lain, sedikit mungkin bisa sampai menjalankan walaupun hanya separuh lah, kan begitu aja sih. Mungkin sahabat Guntur sama sahabat ini lebih paham lah bagaimana dinamika yang ada di dalam khususnya. Asik. Mantap. Sekarang saya kasih kesempatan, saya kasih panggung kepada Muhammad Guntur Firmansyah. Monggo ditanyakan, dihabisi Pak Kom ini. Pak Kom ini, bagaimana caranya? Bagaimana sikap sahabat Guntur ini ketika sahabat sendirinya loh, sekasur, sekamar mandi, sepeda, itu Pak Komis. Adakah karismatik yang timbul saat menjadi ketua komis? Dan saat dulu menjadi teman setidur, sekasur. Dulu sekasur begini begitu aja, sekarang jadi ketua komis gimana? Ataukah ada hubungan seperti itu? Iya benar. Terima kasih. Pertama saya ingin bercerita ya, karena pas RTK saya nggak ikut. Jadi inti dari cerita yang ingin saya sampaikan adalah ada 2 kemungkinan kenapa Mas Hasan, karena kita emang dari 2017 itu udah bareng ya sampai sekarang 2021. Ada 2 kemungkinan yang menjadi sebuah problematika hati gitu, mengenai kenapa sahabat Hasan Arifin bisa jadi seorang ketua komisariat pada tahun sekarang gitu. Bukan berarti meremehkan, tidak ada niat meremehkan sama sekali. Namun ada 2. Pertama itu saya berpikir, apakah ini memang benar-benar takdir Tuhan gitu. Yang kedua itu adalah saya nggak tahu. Yang kedua itu atau hamba para pengikut dari sahabat Hasan ini memaksa Tuhan untuk menentukan takdir seperti itu gitu loh. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi saya nggak tahu yang benar yang mana gitu. Namun bisa saya pastikan adalah pada dasarnya memang kehidupan itu ialah proses belajar gitu. Dari perkara yang agak mudah, lebih sulit dan lain sebagainya. Jadi husnuzon saya bukan berarti tidak menerima otoritas ketua komisariat, tidak sama sekali. Namun karena Tuhan itu menginginkan ketua komisariat sekarang menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi, maka ia dijadikan sebagai mandataris Tuhan untuk memimpin
Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Semester 3. Mungkin kurang lebih seperti itulah, Mas Wahyu. Ya, sekarang saya balik. Pak Kom ini bagaimana ini melihat Prof Guntur ini? Satu kader, satu sahabat, satu mapaba, sekarang didudukan lagi gitu. Apakah Anda tercengang, apa insecure, apa gimana melihat Prof Guntur ini yang tadi saja hampir membelokkan kepala kita gitu dengan satu kalimat, dua kalimatnya itu. Emang ini, pindah agama aja lah dirimu lah. Pak Kom. Oke, next. Oh ya, sebelumnya selamat datang ya, sahabat Cireng. Alhamdulillah telah bergabung di acara Ngoper. Oke. Baik, next yang baik. Awal mula saya ketemu Guntur itu ketika Pusmaru, gitu ya. Awal mula ketemu Pusmaru. Nah, berhubung Guntur ini sudah lama di Jombang gitu kan. Jadi pertama kali kenalan itu kita itu di Masjid MU. Di Masjid MU. Nah, Guntur ini menggunakan bahasa kromo yang saya anggap itu sangat ambigu gitu. Sebenarnya simple, pada dasarnya itu cuma nanya siapa nama kamu. Cuman bahasanya sinten asmoni jenengan. Nah, konyolnya saya tuh jawab, oh, kulo Lampung, begitu aja. Gitu. Itu yang pertama. Karena bingung kan. Asmo ki opo lah begitu kan. Oh, yang kedua, oh alah ternyata nama. Oh, ya data. Oh, langsung namanya Hasan begitu. Tak kira itu nama itu Asmone, tak kira asal sampean dari mana. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua apa ya ada kebanggaan tersendiri sih, khususnya saya pribadi ya kenal Guntur ini sebenarnya emang udah lama sih, tadi dari 2017 sampai 2021 ya. Cuman satu tadi tetap lah namanya sahabat itu pastilah, kalau namanya crush itu harus wajib, kalau nggak crush itu bukan sahabat namanya. Cuman satu, crushnya jangan lama-lama kan begitu. Guntur ini kan terkenal di mata teman-teman kan orang yang kalau ngomong itu tuh langsung nyeplos gitu loh. Nggak pandang mulu gitu loh. Nah, jadi begitu. Jadi kadang sakit hati kan begitu. Diucapkan di sini ternyata. Wah. Terima kasih. Mau gimana lagi ya ketika saya malah lebih baik seperti itu gitu loh. Cuman kalau dipendem, ngomongnya di belakang kan itu yang bikin gak enak. Maksudnya sekali ngomong nyeplos sakit hati, udah selesai kelar gitu loh. Nggak ada kepikiran lagi. Nah, kecuali kalau ngomongnya di belakang segala macam, itu tetap kepikiran lah gitu lah. Pokoknya oke lah, sukses terus buat Guntur lah pokoknya. Jangan sampai menyerah. Ya, walaupun historis Guntur ini udah ya. Jangan perpisahan dulu, jangan perpisahan. Udah pasti lama ya Allah. Umurnya muda, cuman jiwanya ini sok-sok tua gitu loh. Gimana ini yang di benak beliau ini piye bahasanya. Jadi pada hakikatnya Guntur ini bukan manusia zaman saat ini. Mikir gua sama manusia purba. Angel. Anda itu harusnya hidup di zaman nanti setelah kami ya 2035. No. Jadi begitu. Jadi ruhnya Guntur ini ada di posisi zaman purba, otak-otaknya para filosof itu loh, itu otaknya. Jasadnya Guntur itu ada di 2035. Itu kurang lebih seperti itu. Seperti itulah kurang lebih lah. Ya, sekarang kita serius ini ada banyak penonton ini. 70 orang. Pak Kom, setelah melihat fenomena yang terjadi, Anda terpilih menjadi ketua komis. Nah, itu kelah kesuhnya gimana? Apakah senang, emang beban? Oke. Satu yang pertama, ya ketika dikasih mandat ya sebuah organisasi, maka otomatis tetaplah namanya seorang insan itu tetaplah namanya ngeluh itu pasti, nggak mungkin enggak. Itu pasti ngeluh itu pasti. Kalau itu pasti. Cuman yang dipikirkan itu sekarang kita pikir yang plan kedua.
ketika kita dikasih amanat, cuman yang kita pikirkan itu ya tadi itu, kelak kasus segala macam. Ingat, organisasi itu bukan individual, kan begitu. Nah, kita harus, kalau bahasanya sahabat Wahyu kan, kita tuh harus kolektif kolegial, kan begitu. Tetap, ketika saya ngeluh, dibantu oleh sahabat Guntur. Begini loh, San. Ketika saya ada masalah, dibantu sahabat Wahyu. Begini loh solusinya. Nah, itu salah satu. Jadinya rasa keluh itu akan hilang ketika banyak masukan-masukan dari sahabat-sahabat. Oke, sepakat draft. Nah, Iya benar-benar. ini kan kita udah serius nih. Muhammad Guntur Firmansyah, mungkin ada pertanyaan sedikit kepada Pak Kommu ini. Pak Kom, mengapa memposisikan saya jadi Menteri Agama? Nah, itu kan satu hal yang di luar. Ini bagaimana pengkajian dari Pak Kom ini melihat kriteria ketokohan Muhammad Guntur Firmansyah ini dalam bidang agama kok ada gitu loh. Ada apa gitu. Memang kalau dilihat dari kesehariannya ada lah, tapi bagaimana batinnya Muhammad Guntur Firmansyah ini bisa masuk, bisa klop sama Hasan Arifin ini. Pak Kom ini kenapa memilih? Nah, itu mungkin pertanyaan. Tapi saya kasih ke sahabat Guntur ini. Bagaimana, apa pertanyaan ke Pak Kom ini? Oke. Terima kasih. Mungkin apa namanya? Saya boleh bertanya ke hostnya nggak? Oh, nggak bisa. Host. Mana nggak bisa, host. Ya udahlah, nggak apa-apa wes. Apa ya? Pertanyaan saya banyak sebenarnya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin tidak ada kaitannya dengan otoritas yang ada ya. Tidak ada sangkut paut otoritas. Pertanyaan saya mungkin cukup simpel. Pertama itu mengenai apa minat pertama untuk masuk ke PMII, Pak Kom? Guys. Oke. Memang pertanyaannya sederhana, tapi membuat kita refleksi kembali akan kebohongan-kebohongan masa lalu. Ya, saya takut gitu, takutnya apa ya, nyoba-nyoba aja gitu loh. Ya. Monggo Pak Kom, itu sedikit isyarat bagaimana dulu Anda ini memasuki zona PMII. Bagaimana cara-cara Anda masuk? Apakah memang itu dari benak hati atau memang dari lingkungan sekitar yang mendorong? Monggo. Jadi gini nih, ya, awal mula saya masuk PMI itu yang pertama itu memang satu, pengen mencari jodoh. Tapi realitas sampai sekarang faktanya ini bukan asumsi, Anda masih jomblo. Aduh. Nah, oleh karena itu kan, itu paradigma awal 2017 seperti itu. Masih pembodohan. Sudah 2021 nih. Nah, paradigma pertama 2017 itu, wah, saya pengen masuk PMI karena apa? Yang selalu di branding terus itu adalah kader yang putri gitu loh. Yang dalam tanda kutip itu yang tata riasnya cukup lah. Selalu di branding terus. Nah, otomatis kan ya namanya sahabat-sahabat buaya ini ya otomatis ya masuk gitu kan. Yang pertama tetap karena kebutuhan biologis. Nah, cuman berhubung jalannya waktu, mau nggak mau kan pastikan ya habis pulsanya Pak Kom, habis. Halo, fotor. Sebentar, Bos. Salah teknis. Sabar. Habis. Ya, begitulah. Kita tunggu dulu ya, silang dulu ini. Fotor. Pak Kom kan, aduh. Apa Gir? Sahabat Guntur Firmansyah, setelah Anda memasuki zona pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, apakah yang Anda dapat ini sama dengan sebelum di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Apakah lebih banyak di pergerakan mahasiswa atau memang banyaknya di pergerakan itu mendapatkan bobot masalah? Sehingga Anda itu banyaknya tentang masalah. Nah, ini ceritakan ke kami bagaimana proses itu terjadi. Oke, pertama mungkin saya dulu jujur ya. Jadi jujur dari lubuk hati paling dalam.
Saya dulu tidak ada motivasi sama sekali untuk memasuki zona PMII ya, tahun 2017. Itu hanya sebatas nyari kesibukan aja sih. Jadi tidak sama ya sama Pak Kom tadi ya mencari Beda, hobi. beda banget. Anda Mungkin sudah kalau sehat sejak niat saya dini. mungkin masih agak lurus lah daripada Pak Kom tadi. Gitu. Apa Iya. tadi? Dulu memang hanya sebatas coba-coba ya. Seperti halnya semisal nyoba menu yang baru di restoran. Nah, itu kan pada dasarnya kan kita nggak tahu konsepnya seperti apa, masaknya seperti apa, bahannya seperti apa. Karena emang coba-coba aja. Nah, setelah mencoba baru akan menemukan rasa gitu. Terus terkait apakah ada efek positif yang kita dapatkan dari PMII, yang sering kita dengar adalah senior itu banyak yang bilang PMII mengajarkan banyak hal gitu, daripada kampus. Itu seperti contoh tata cara persidangan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu tidak cocok untuk dikotomikan gitu, dipisah-pisah gitu. Menurut saya kampus dan PMII HA itu menjadi sebuah komplement antara satu dengan yang lain. Namun berbicara realitas, memang ada beberapa hal yang benar-benar hanya saya dapatkan di PMII gitu, dan di kampus memang nggak ada. Seperti contoh mungkin yang sering kita dengar pisau analisa lah, analisa SWOT, analisa masalah dan lain sebagainya lah. Nah, dan yang terpenting adalah PMII itu menurut saya tempat pengembangan. Seperti contoh gini, saya dulu Sebentar. Ini PMII tempat pengembangan. Namanya aja pergerakan kok tiba-tiba di dalamnya itu pengembangan. benar. Nah, ini Saya di situ. sebentar. Ini coba tolong di garis bawahi ini. Oke. Secara istilah memang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia lah. Namun secara tidak langsung dia juga memiliki peran yang nyata gitu bagi anggota maupun dengan kata lain sebagai tempat untuk berkembang lah. Dengan kata lain tempat pengembangan diri gitu. Seperti contoh, saya dulu itu penyebab pertama minat untuk membaca ya, bukan mendalami ya, sekedar membaca buku filsafat itu gara-gara di PMII, walaupun di kampus itu sudah ada mata kuliah filsafat. Hanya saja pengembangan pemahamannya itu saya dapatkan di PMII ketika zamannya Bang Ahmad lah. Jadi oleh karena itu kenapa tadi saya berstatement PMII itu sebagai tempat pengembangan juga, karena itu tadi kampus dan organisasi mahasiswa menjadi dua hal yang memang saling melengkapi satu sama lain. Itu aja sih. Kalau ya itu aja, kurang lebih seperti itulah. Ya, ini berhubung Pak Kom yang sudah ambil andil lagi, astagfirullahaladzim, diisi paketannya Pak Kom. Maaf. Aduh. Ya, tadi nyambung dengan sahabat Guntur yang telah memaparkan sejak awal cerita bagaimana dia mendalami memasuki PMII. Tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa munculnya paradigma, munculnya satu omongan dari para senior terkait di kampus dengan di PMII. Nah, sekarang pertanyaan yang, ini serius banget kayaknya. Bagaimana Pak Kom menanggapi bahwa di kampus itu kita hanya mendapat 25%, sedangkan di PMII HA kita mendapatkan selebihnya, berapa itu? 85, 77 ya, sekitar segitu, 80%. Oke. Nah, bagaimana ini cara PMII HA memberikan sisanya dari 25%, berarti 75%. Itu bagaimana? Anda tanggung jawab Anda, jangan sampai ya. Gimana Pak Kom? Sebentar, ini ada yang nelpon. Ya maklum Pak Kom, begitulah. Oh, yang nelponnya Wifeng ternyata. Aduh. Nggak tahu kalau lagi syutingnya. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Oke. Saya tidak akan menyalahkan redaksinya, cuman yang akan saya salahkan adalah per orangnya. Oke, gini. Redaksi tadi
kita di kampus hanya mendapat 25%, di PMII kita mendapat 75%. Kalau kita mengikuti redaksi, itu ini kalau berbicara redaksi loh ya. Cuman berbicara faktanya, khususnya teman-teman PMI itu ketika di kampus dia hanya mendapatkan teori. Nah, ketika keluar kampus, nah dia tuh lupa gitu loh. Dia tuh sebenarnya tuh pengen nyari yang 75% atau enggak kan begitu. Kebanyakan teman-teman yang saya pantau akhir-akhir ini ya, itu kan. Di kampus memang cuma dapat 25%, itu kita hanya berbicara tentang teori dan teori. Nah, ketika 75% itu semisal dicari di PMI, insya Allah ada, cuman satu. Personalnya kita itu mau mencari atau enggak gitu kan. Toh kalau kita mau mencari mungkin kalau enggak 75% lah. Maksudnya bisa setengahnya ada. Kan ini enggak. Kita di kampus mendapat 25%, sesudah itu kita enggak mau mencari lagi kan gitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi kepada sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi kalau tadi bahasa teman-teman itu di PM itu tuh tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau kan ini paradigma yang sedang ditancapkan kepada sahabat-sahabat ini. Cuman PM itu bisa memberikan apa-apa kepada sahabat-sahabat yang diinginkan. Nah, cuman satu, sahabat-sahabat ini pernah minta apa enggak gitu. Minimal itu kalau boleh itu kita jemput gitu. Jangan sampai boleh yang jemput kita kan begitu. Ya mungkin MUI tahulah ya. Ya. Nah, sekarang kita karena MUI tadi yang sedikit menggeser kalimat itu, sekarang kita pengen ke MUI. Bagaimana ini kejahilan, bisa dibilang kejahilan murakkab atau memang bisa dikatakan sebuah kata-kata sakral, atau dengan kata-kata ini PMII dijual, atau bagaimana? Ini secara religius agama ini bagaimana tanggapan? Atau Anda mau berubah jadi Plato dulu untuk menyikapi kata-kata ini? Silahkan. Berarti inti pertanyaannya semacam politisasi organisasi lah ya. Ya begitu. Kalau seperti itu lah ya. Pertama, apa ya? Ya memang benar sih. Memang benar ya, organisasi itu tidak bisa dikambing hitamkan. Jadi kalau berbicara organisasi salah, secara otomatis paradigma kita pasti menyatakan elemen yang di dalamnya yang salah gitu. Namun jika demikian, jika logikanya demikian, maka sejatinya ketika ada organisasi itu bagus, maka kita tidak boleh membaguskan orang-orang yang di dalam organisasi. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya paradigma kontradiktif lah. Semisal kayak gitu. Cuman kadang ini pertama berbicara saya selaku Kementerian Agama PMII-HA ya. Atau sering kita ucapkan dengan MUI lah. Pertama, doktrinisasi itu menjadi hal yang penting ya, walaupun tidak secara mutlak benar. Seperti contoh tadi, PMII itu tidak bisa memberikan apa-apa, namun di PMII itu begitu banyak hal yang bisa Anda cari seperti itulah, kurang lebih maknanya seperti itu. Itu menurut saya memang doktrinisasi yang harus ditanamkan ke kepala atau otak semua anggota maupun kader. Namun harus tetap ada rasa tanggung jawab gitu. Misal nantinya ada kader minta diajarin apa, atau anggota minta diajarin apa. Menurut saya doktrinisasi itu hal yang benar, namun harus tetap sejalan dengan tanggung jawab dari semua pengurus lah. Menurut saya seperti itu. Oke. Ngalor ngidul kita sekarang,
Iya, saya takut jawabannya apa. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Saya takut gitu tuh. Emang begitu. Kalau pemikirannya luas, maka dia akan melihat pertanyaan itu lebih luas juga dan bingung, mengkerucutkan. Karena kita ruang lingkupnya komis, maka selanjutnya pertanyaan yang mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, sebentar banget ya. Udah sejam. Gak kerasa loh sejam udah nih. Sayang paketan soalnya. Nggak ada wifi. Nah ini Pak Kom, terakhir. Mau dibawa kemana PMI HA ini semenjak sahabat Hasan ini dilantik kemarin? Dan seterusnya akan ada apa sih di PMI HA ini yang memang menjadi sesuatu yang menarik buat kita? Daya tarik, apakah koprinya yang akan Anda pasang di depan pintu untuk menarik para sahabat-sahabat ketika diskusi? Atau bagaimana Pak Kom? Monggo Pak. Oke, ketika pertanyaannya seperti itu, maka gini, mau dibawa kemanakah? PMII di bawah nahkoda saya yang pertama. Mungkin untuk yang pertama, saya itu ingin menanamkan kepada sahabat-sahabat ya ini sifat akuntabilitas. Itu yang pertama. Bagaimana caranya sahabat-sahabat ini bisa bertanggung jawab minimal pada sesuatu yang memang benar-benar itu memang harus dijalankan pada perorangan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, karena saya yakin untuk kemampuan menangkap paradigma dari luar, insya Allah sahabat-sahabat itu pasti mampu. Cuman yang jadi pertanyaan, dia bisa nggak bertanggung jawab? Itu aja sih yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, ketika mungkin lebih tepatnya untuk sekarang khususnya di HA ini, sering saya sampaikan kepada sahabat Wahyu, sahabat Guntur, marilah kita bangun yang pertama itu kita bangun budaya dulu dari internal kita dulu. Gitu kan. Entah itu budaya mengaji, entah itu budaya membaca. Ya, walaupun kemarin sudah kita adakan ya begitu apa adanya kan. Ya, aku agak gimana begitu. Kalau ketemu sahabat Wahyu ini agak-agak minder-minder gimana gitu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat donatur. Ya. Aku gimana gitu. Cuman ya itu emang bangun budaya itu memang susah. Cuman tadi ketika budaya itu terbangun, ada PR lagi yang paling berat, menjaga budaya kan begitu. Nah, oleh karena itu yang mudah-mudahan nantilah dengan adanya sahabat Wahyu sebagai kajian dan keintelektualan, sahabat MUI ini sebagai mengislamkan sahabat-sahabat yang sempat belok, gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa selaras lah dengan tujuan kita, terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbudi luhur, cakap, berilmu, lali, nggak usah. Serta komitmen, serta tanggung jawab dan Surau. Sesuai tujuan kita seperti itu. Iya, itu secara garis inilah. Cuman, oke, kita bisa menangkap kita sebagai biro dan Ketua 3 Menteri Agama menafsirkan apa yang dituju oleh komisariat, terutama Pak Kom sebagai supir, sebagai nahkoda. Namun lebih dari itu, kita sebagai penerjemah dari tujuan dari visi misi itu sendiri tak luput dan mungkin lebih banyak ingin dapat bimbingan, dapat arahan gitu, tidak semerta-merta wah jadi curhat, nggak usah. Lanjut. Di rapat aja, anjir. Ya, terakhir ini ke Menteri Agama. Anda semenjak dilantik, semenjak diberikan dibaptis ya, jadi agama Islam. Ini menjadi hal-hal yang krusial. Mungkin nggak pernah Anda mimpi, nggak pernah sahabat Guntur ini bermimpi bahwa akan menjadi Menteri Agama di komisariat ini. Beban tinggi. Banyak orang-orang sahabat-sahabati yang memang sholatnya molor, sampai molor-molor seharian. Ini kan menjadi tanggung jawab moral secara tidak langsung. Walaupun tetap terbebani oleh
tetap beban itu diberikan kepada individu. Namun saya ingin melihat bagaimana ke depannya Menteri Agama ini bisa minimal menjaga sholat. Nah, bukan Menteri Agamanya, kalau Menteri Agamanya sudah pasti ya. Tapi bagaimana ada sebuah ya gertakan-gertakan yang di situ, ya mohon maaf, saya juga pelaku soalnya. Jadi bagaimana cara Anda, bagaimana masa depan Anda, bagaimana masa depan agama di HA ini akan terus berjalan konsisten tanpa adanya yang dikeluarkan gitu, dikafirkan dan sebagainya. Silahkan. Ya Allah. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Wahyu. Saya menganggap ya ketua 3 itu bukan hanya sebatas melaksanakan agenda tahlil, maulidud tiba, kemudian istighosa dan lain sebagainya. Namun ada hal-hal yang lebih substansial seperti sholat dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang jauh lebih penting. Dan bukan berarti ketua 3 itu program kerjanya bagian doa ketika acara semisal. Menurut saya itu bukan program kerja lah. Ketika acara apa, doanya ketua 3, doanya ketua 3. Itu apa ya? Itu namanya menurut saya pembatasan otoritas namanya. Jadi dari dulu gitu paradigma. Namun, oke, di satu sisi saya setuju memang ada tanggung jawab moral ya. Terlepas memang itu menjadi tanggung jawab individual juga. Namun saya berpikir menjadi ketua 3 itu mengandung pahala yang besar dan dosa yang besar juga. Masya Allah. Jadi mohon maaf, saya takut ketika nanti para kader atau anggota itu jarang sholat atau dan lain sebagainya lah. Itu salah satu kekhawatiran saja. Namun bukan berarti itu menjadi tanggung jawab penuh dari ketua 3. Langkah bagaimana kemudian solusinya? Berbicara solusi maka berbicara sebuah langkah. Langkah pertama mungkin seperti yang sudah kita sampaikan pas rapat kerja. Langkah pertama adalah membuat kajian keislaman yang insya Allah akan dilaksanakan setiap Kamis pukul 9. Nah, itu langkah yang bersifat formal. Langkah non formalnya di mana? Langkah non formalnya adalah semisal kita disuruh mendampingi salah satu rayon. Kemudian kebetulan di rayon itu pendampingnya saya. Nah, sebelum menyelesaikan, saya akan meminta secara pribadi untuk menyampaikan closing statement. Dan hal ini sudah saya terapkan di rayon ekonomi ketika mereka call. Saya menekankan bahwasanya tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas yang membolehkan seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib sholat untuk meninggalkan sholat. Itu menurut saya itu langkah yang non formal. Namun lebih terlepas dari kedua konsep tersebut, kemungkinan besar itu mungkin dilaksanakan ketika waktu ngopi atau apa dan sebagainya lah. Mungkin itu sifatnya sisipan lah. Namun yang sudah terrealisasi dua hal itu. Kajian keislaman sama memberikan sedikit nasihat lah sebelum tertutupnya suatu acara. Mungkin seperti itu, Mas Wahyu. Iya, Mas. Iya, dalam Dede. Mbak Bella. Dalam Dede. Aduh, Mas. Dipanggil Mas Bos sama cowok tapi ya Allah. Dalam Dede. Ternyata. Jadi itulah sekilas tentang bagaimana sebenarnya ini berangkat dari yaitu dia. Kita sudah bukan sekasur lagi dikatakan ya. Kita sudah sekamar, sudah setanggung jawab, semua siklus berputar. Terkadang Muhammad Guntur Firmansyah di atas satu ketika dan kaum Hasan juga dulu pernah di bawah Mas Guntur dan sebaliknya terus berputar. Ini namanya antagonisme persahabatan lah kurang lebih.
Tapi selebih dari itu kita belajar bahwa bukan tentang persahabatan yang erat, bukan tentang persahabatan yang selalu di kamar bersama, tapi bagaimana mereka berperan di luar, berbarengan, beriringan, saling membantu dan sebagainya. Dari hal ini kita belajar banyak tentang dulu Mas Hasan kena Tomcat digantikan dengan Mas Guntur, tentang Mas Guntur yang dulu kehilangan karismatiknya sempat tapi bangun lagi. Ini bangun membangun. Itulah dinamika yang terjadi dalam persahabatan ketika tiga-tiganya masuk ke organisasi. Walaupun berbeda-beda, hanya kali ini yang sama. Sama satu-satu. Dulu nggak bisa PBA, terus PAI dan HK. Sebagai closing statement dari kami, dan ini acara akan terus berlanjut. Ini acara sebenarnya coba-coba. Cuman ternyata serius. Cuman ternyata serius. Saya mau tanya bentar, host. Nggak boleh. Mohon maaf, tidak dibuka pertanyaan. Pertanyaan. Dat Jose. Oh, saya nggak bercanda ini dari tadi, sahabat. Kita memang tidak, bahkan ini ya orang-orang yang kita pengennya 3 orang doang. 3 orang aja udah, nggak usah ada yang masuk lagi. Karena mengganggu aktivitas kita gitu loh. Kita ingin bereksplorasi sesuai kehendak kita gitu. Nggak usah ada yang masuk. Pengecualian buat Mbak Bella, nggak apa-apa lah. Nah, bukan pengecualian lagi. Saat ini nanti minggu depan akan kita undang. Bagaimana Pak Kom ini mendapatkan Bella ini kan harus dikupas. Nah, itu benar. Harus. Orang-orang harus ini, orang-orang ini pengen mengenal, karismatik komisariat, karisma seorang ketua komis. Bagaimana? Keluar bos, keluar. Oh enggak ya? Masa keluar enggak lah. Enggak ya? Iya kok. Iya. Parah. Kagak kelihatan. Nah, bagaimana ini Pak Kom ini memiliki strategi yang jenius untuk melumpuhkan seorang Bella Yunia?